Kita juga telah menghadirkan salah satu dokter, Putri. Betul. Tadi kita sudah mengundang dokter Vito. Pagi hari ini kita hadirkan dokter kedua. Ya. Ada dokter siapa? Ada dokter Lona. Kok dokternya Ini jadi spesialis yang masak ya? farmakologi ya. Karena yang tahu racikan biasanya. Dia lagi Ini bikin apa ya? Lagi bikin apa ya? Kita coba panggil dulu. Dokter Lona, boleh dong kesini. Halo Jemput, Bu. dok. Kayaknya Selamat pagi dok. Pagi. Silakan dok. kayak Duduk dulu, kita dokter duduk Lona dulu. Lip. Dokter Lona Lip Ya. lagi inspeksi dapur saya. Aduh. Ini masak apa ini bahan-bahannya apa Bahan-bahan. aman apa enggak? Nah Boleh itu yang dok, lagi Boleh dok, dilakukan boleh dok. dokter. Yang nggak boleh tiduran dok. Oke, sip. Duduk boleh. Aduh. Nah, jadi dok, tadi kita sudah membahas bagaimana Nah. penyakit GERD, penyakit jantung. Ternyata banyak dok pemicunya dok. Betul. Nah, setuju nggak sih dok sebenarnya seperti apa kalau kita belajar ataupun melihat dari kasus yang terjadi kemarin ya, yang viral juga. Ini ada satu zat yang memicu ataupun mengakibatkan serangan jantung. Seperti apa sih dok melihatnya dok? Gas yang memicu serangan jantung. Isunya itu gas tawa, bener ya? Bener. Bener ya, Put ya? Karena kan dikait-kaitkan ya netizen balik Ya. lagi ya, yang kemudian ngubungi GERD sama jantung. Kemudian kan dihubung-hubungkan juga ada gas tawa yang bisa menyebabkan kematian. Betul. Dan kemudian juga ramai, FYP saya juga penuh. Ternyata udah jadi tren ya di sebagian anak muda ya. Ibaratnya tuh ngelemnya orang kaya kan. Ngeri kali Bu. Tiba-tiba muncul tuh istilah gas tawa atau Nah, laughing gas gas. tawa. Nah, sebenarnya apa sih tuh dok? Gas tawa itu apa sih Oke, sebenarnya? gas tawa atau laughing gas. Heeh. Kita mengenal istilah yang namanya nitrous oxide atau gas Di- N2O. Oh iya benar. Jadi gas N2O Yang di ban kendaraan bukan dok? Bukan mobil saya kalau jalan suka Agak ketawa serem ya, ketawa, itu ternyata nitrogen. Itu Bukan, nitrogen. itu bukan. Jadi gas N2O itu kalau di dunia medis dipakai untuk anestesi. Oh, Jadi pada saat dokter mau melakukan tindakan supaya pasiennya lebih rileks, nggak cemas, itu diberikan gas N2O atau nitrous oxide. Bedanya Gas tawa apa tadi sama ya? dengan Namun beda lagi, kalau morfin itu obat golongan Penghilangkan obat, rasa sakit. obat psikotropika. Oke. Tapi gas N2O ini memang digunakan sebagai obat untuk mempersiapkan pasien yang mau melakukan tindakan Oke. supaya lebih tenang, nggak cemas. Nah, namun ternyata gas N2O ini bukan hanya digunakan di dunia kedokteran, Oke. juga digunakan di industri kuliner. Nah, yang tadi Nah. dok, Yang oh, tadi pantesan, saya jadi Bu. nggak lanjutin dok Dokter masaknya karena sebelum ditakutin Philip katanya Enggak. bahaya gitu. Jadinya Karena dokter juga tadi ngecek ini ada zat-zat berbahaya enggak. Pernah ngopi di coffee shop lalu ditawarin nggak sama bartender gini, Mbak, Kak mau pakai whipped cream nggak? Pernah ditawarin gitu Iya, nggak? Sering. Sering ya. Sering. Nah, gas N2O yang dipakai di industri kuliner itu digunakan sebagai alat bantu. Ingat tuh, alat bantu untuk membuat whipped cream. Alat bantu saja. Alat bantu. Jadi bahan baku whipped cream itu adalah krim susu tinggi lemak. oke. Dimasukin ke dalam wadah khusus, dikocok dengan gas N2O, dikeluarkan, dan pada saat dikeluarkan si krim susu tinggi lemak ini akan berubah bentuk jadi berbuih, Oh, iya, iya. lebih lembut, namanya Lebih juga foamy whipped cream, gitu lebih ya. foamy, betul. Namun begitu disemprot, si gas N2O ini praktis menguap atau lepas ke udara. Jadi di whipped Tidak cream, tertinggal di makanan. kalaupun tertinggal jumlahnya sedikit sekali dan tidak berdampak apa-apa. Relatif atau praktis tidak tertinggal di makanan dan lepas ke udara. Jadi bukan untuk dimakan, bukan untuk dihirup. Lebih bahaya mana dan lebih cepat mana ketika dihirup langsung dengan yang tadi dokter jelaskan ketika dia menguap dan itu terhirup sama kita dok. Penting, kalau di dunia kedokteran, kalaupun sampai dihirup, pasti dong dosisnya terkontrol. Oke. Bener ya? Tabung khusus untuk nampung gas N2O yang akan diberikan oleh dokter, itu pasti tabungnya punya standar medis. Oke. Diatur dosisnya, diatur alirannya, Benar. diatur tekanannya, dan sudah pasti harus ada dokter yang ngawasin. Dan pemberiannya bersama oksigen. Nah itu dia yang saya baca-baca kan memang katanya bisa mengurangi oksigen dalam tubuh. Itu yang kemudian ada yang sampai pingsan ya dok. Betul. Kalau di
diberikan oleh dokter pasti diberikan bersama oksigen. Dan dengan pengawasan penuh, oksigennya juga dipantau, oksigen yang masuk ke tubuh. Ini disclaimer ya, ini bukan kita malah ngajarin ya, Betul tapi sekali ya, maksudnya ini- kita juga pengen belajar bahwa oke, efeknya happy sesaat, tapi resiko kesehatan selanjutnya jangka panjangnya juga menghantui. Jadi jangan coba-coba ya, ringan, tawa-tawa, mati kemudian gitu kan. Karena pada repot dasarnya, gitu. karena pada dasarnya gas N2O yang digunakan untuk industri makanan bukan untuk dihirup, bukan juga untuk Nah, dimakan. kalau kan apakah ketika dihirup langsung gitu dok? Karena kan memang di beberapa kesempatan ini yang lagi viral, ini disalahgunakan dihirup langsung. Apakah memang efeknya sama? Menimbulkan rasa seperti apa dok kemudian dari Yang penghirupan pasti nih yang perlu masyarakat tahu, yang perlu kita sama-sama tahu, gas N2O yang digunakan untuk industri makanan termasuk di whipped cream itu bukan untuk dihirup, langsung? Oke. bukan untuk dimakan. Artinya kalau dihirup dan dimakan berbahaya dong. Kenapa sih berbahaya? Karena gas N2O ini punya efek bisa menekan sistem saraf pusat, menekan aktivitas di otak nih. Membuat happy. Nah, ini kenapa bisa bikin happy. Itu senang sesaatnya doang. Yes, Enggak, karena aku nanya apa yang kemudian dirasakan kalau dari ketika menghirup itu? Karena gas N2O ini bisa membuat otak jadi memproduksi dopamin. Apa sih dopamin itu? Dopamin itu adalah senyawa yang sebenarnya keluar pada saat kita makan. Oke. Pada saat kita lagi happy-happy, Oh, ada rasa jalan-jalan, happy itu adalah senang, zat dopamin. bikin rasa senang, Keluar. sesaat, sebentar akan hilang. Betul. Oke, di saat yang sama, kalau sampai disalahgunakan, kenapa sih kalau sampai diberikan oleh dokter harus diawasi, dikasih dengan oksigen, dosisnya terkontrol? Karena N2O ini kalau masuk ke badan lewat inhalasi, jangan sampai tidak terkontrol dosisnya, dia akan menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Harusnya yang masuk atau pada saat kita napas yang masuk apa? Oksigen dong. Oksigen. Betul. Kalau yang masuk N2O, oksigennya jadi tergeser oleh N2O. Sesek dong. Jadi Yang kurang memicu serangan jantung. jadi kurang oksigen atau asfiksia. Nah, kondisi asfiksia atau kekurangan oksigen di dalam tubuh ya tidak hanya memicu serangan jantung, pastinya Banyak orang ya tersebut penyakit akan mengalami sesak nafas, Gagal nafas begitu. disorientasi kayak orang bingung. Iya dong, seolah-olah kayak Tapi- ngefly. Tapi ya seolah-olah kan itu kan yang pengen didapetin oleh orang-orang ini yang menyalahgunakan gas N2O ini kan sebetulnya itu tadi ada efek-efek ngefly, happy gitu. Nah tapi kan itu sebetulnya permanen nggak sih dok? Atau mungkin singkat banget sebetulnya yang dirasakan, tapi kerusakannya ini permanen nggak? Kalau misalnya saya udah berhenti gitu, bukan saya ya. Jangan dong. Pernah nyobain, Bu? Ntar dulu, kita harus tanya dulu. Pernah nyobain? Enggak, nyobain buat masak. Kalau buat masak boleh. Nah, tapi misalnya ada orang yang sudah pernah, nah sekarang setelah Lagi nonton viral kita ya, ya, di kalangan kemudian muda. akhirnya dianya taubat begitu ya, kemudian dia udahlah saya nggak pakai lagi. Nah, efeknya itu gimana dok? Bisa balik ke normal lagi atau? Yang pasti efek senengnya nggak permanen. Pasti nggak permanen. Tapi kondisi asfiksia di mana tubuh kekurangan oksigen, ini pasti kan ada sel tubuh kita yang rusak. Ya. Betul. Nah, tergantung kerusakannya. Kalau pakai N2O disalahgunakan, ingat disalahgunakan terus-menerus, apalagi dosis tinggi, tidak menutup kemungkinan ada kerusakan permanen. Karena kalau misalnya sudah merusak sel otak misalnya, paru-parunya udah rusak, jantungnya udah rusak, dan makanya terus-menerus nih dengan Iya. dosis yang tidak terkontrol. Kalau ditanya kerusakannya bisa permanen, pasti bisa. Oke, nah ini kan berarti ada candu ya dok? Ada adiktifnya gitu loh. Nah ini masuk, kalau dokter bilang, ini masuk ke golongan psikotropika nggak sih dok? Bukan. Bukan? Gas N2O yang digunakan oleh dokter tidak termasuk obat golongan psikotropika. Kita jelaskan dulu. Obat golongan psikotropika adalah obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Dia mempengaruhi pikiran, dia mempengaruhi perasaan, dia mempengaruhi perilaku. Oke. Gas N2O yang dipakai oleh dokter tidak termasuk obat golongan psikotropika. Dia hanya sedasi ringan yang memudahkan dokter yang mau melakukan tindakan supaya pasien nggak cemas. Oke. Berarti memberikan efek tenang begitu dok? Memberikan efek tenang karena ada dopamin Oke, tadi. kalau tindakan seperti apa dok yang kemudian diberikan gas Di tawa dunia ini? medis Di dunia ya? medis biasanya dok? Oke, salah satunya setahu saya di dunia estetik ada beberapa dokter yang pakai. Pada saat di kamar operasi, kalau memang dibutuhkan, membuat pasien lebih nyaman, membuat pasien lebih tenang, nggak cemas, itu pun dipakai. Tapi lagi-lagi, di ruang operasi pasti ada dokter Ya, anestesi. betul. Kalaupun misalnya di tindakan estetik, Mm-mm. pasti ada dokter yang menangani. Dan dokternya pun dokter yang memang paham betul
penggunaannya, dosisnya, tekanannya, alirannya seperti apa yang harus dipantau, siap oksigen. Oke. Karena pasti diberikan bersama oksigen. Dan yang terpenting, tujuan penggunaan gas N2O oleh dokter, prioritasnya nih adalah keamanan pasien. Oke. Nah, tapi gimana ya dok? Ya. Kayaknya produk-produk N2O ini bebas dijual belikan. Kalau dokter melihatnya seperti apa sih? Mudah nggak sih untuk mendapatkan gas tawa di luar dari dunia medis? Melihatnya pernah nggak melihat fenomena-fenomena seperti ini, dok? Karena gas N2O ini ada yang memang punya standar medis, ada yang standar kuliner, kan beda. Tapi zatnya sama. Kalau yang Kandungannya? standar medis pastinya nih kemurniannya beda dong. Lebih berat. Kemurniannya beda, lebih murni N2O. Lalu nggak ada kontaminan karena kan bakal diinhalasi. Tabungnya khusus dong, tekanannya diatur pada saat dikeluarkan, alirannya diatur, ditulis jelas harus dalam pengawasan dokter. Gas N2O yang digunakan di industri kuliner bukannya ada kontaminan, tapi pastinya sesuai dengan standar untuk makanan yang untuk diproses untuk sebagai alat bantu membuat makanan. Ada kontaminan atau tidak relatif aman karena memang digunakan khusus untuk alat bantu membuat whipped cream salah satunya. Tabungnya juga beda sama tabung medis. Tabungnya beda, dok. Pasti beda, alirannya nggak diatur Kalau yang sedemikian rupa. viral-viral kemarin kan tabungnya warnanya Warna pink. merah muda. Kalau dokter mungkin warna putih kali. Kok bisa? Kan biasanya jas dokter putih. Jas dokter, kalau di dunia kedokteran begitu ya, Iya, putih ya. jadi Kalau dokternya suka warna pink, boleh nggak dikasih warna pink? ya mungkin belinya yang buat makanan aja. Jangan dong. Enggak, Beda dong? tabungnya pasti beda. Karena memang tabung untuk N2O medis tadi alirannya diatur, tekanan diatur. Sedangkan kalau untuk bikin whipped cream pasti nggak demikian. Dok, katanya juga yang saya baca-baca bisa merusak vitamin B12 yang ada dalam tubuh. Itu benar, dok? Kalau sampai disalahgunakan, kalau cuma buat whipped cream kan relatif atau praktis dia menguap ke udara. Oke, nah dok, pesan dokter mungkin buat anak-anak muda lah yang menganggap ini cuma hiburan sesaat. Nah, apa yang perlu mereka tahu sebelum pada akhirnya nih menyesal? Pertama ya, yang namanya gas tawa atau laughing gas itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dihirup. Hirup. Bukan untuk kedua-dua, pasti tuh hukumnya. Yang kedua, hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk dimakan, alat bantu membuat makanan. Dan begitu jadi bentuk whipped cream itu, praktis itu gas N2O keluar. Karena memang bukan untuk dimakan, bukan untuk diminum. Jadi kalau sampai dimakan dan diminum, dipastikan nggak aman. Dimakan dan diminum terus-menerus, dimakan, diminum atau dihirup terus-menerus, sudah pasti akan merusak otak. Bisa nggak sih merusak jantung? Bisa banget dong, karena kondisi kekurangan oksigen terus-menerus. Bisa nggak sih merusak paru-paru? Bisa banget, yang pasti akan merusak tubuh. Tuh, jadi yang mau coba-coba kalau pengen otaknya rusak, paru-parunya rusak, Bolong. pengen Sesek tadi apa, nafas. sesek nafas, jantungnya rusak, boleh dicobain, tapi jangan. Jangan dicobakan. Tapi kalau untuk makanan boleh, Put. Silakan pakai buat makanan. Udahlah, udah males. Udah kelamaan. Udah hilang mood ya, Put? Iya, udah hilang mood. Oke, Terima kasih banyak terima Dok kasih, Rona Dok Rona, penjelasannya. untuk penjelasannya pada Luar pagi hari ini. biasa. Disalam dulu, Dok. Kasihan Putri. Iya, jangan dicoba-coba ya. Oh enggak, Nggak Dok. boleh. Amit-amit, Dok. Oke, Jangan sampai. amit, Terima kasih, Dok, thank waktunya pada you. pagi hari ini. Dan pemirsa, Terima kasih. tentunya kami masih akan kembali tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Seru.